Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, dosen dan pihak pengawas, bahwa pada hari ini saya akan melaksanakan UKIN dengan dibuktikan kartu UKIN-nya sudah saya terima, dan insya Allah praktek UKIN akan saya laksanakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini diambil pada tanggal 18 Agustus 2021. Ucapan terlebih dahulu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Untuk selanjutnya ya, sebelum dimulai belajar, kita terlebih dahulu apa coba? Berdoa ya. Makanya setiap kita mau melakukan sesuatu harus kita dahulukan melewat doa terlebih dahulu. Karena upacara bendera maupun kegiatan apa semuanya berdoa dulu, kan ada istilah doa nih. Ada acara teks doa itu ya. Udah, sekarang Bapak harapkan pada semua hikmah, tenang duduknya ya, karena kita mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Sekarang yang mimpin doa Bapak percayakan sama Merita. Silakan semuanya berdoa dipimpin oleh Merita ya. Semua siap? Berdoa mulai. Di sini ya, kita akan belajar ya. Sebelumnya kita mulai belajar, pada anak-anak semua, Bapak akan mengabsennya ya. Yang Bapak panggil tadi anak-anak hadir Pak gitu ya. Ya, sekarang Bapak panggil nomor 1 Akhir. Mana Akhir? Yang keras Akhir suaranya. Hadir Pak ya. Akila, mana Akila? Iya, pinter. Dapia. Hadir Pak. Iya, Dapia hadir. Cika. Hadir Pak. Hadir. Basma. Hadir Pak. Ya, Opi. Hadir Pak. Merita. Hadir Pak. Terima kasih ya, hadir semua untuk belajar hari ini. Nah, sebelum belajar, Bapak harapkan anak-anak semua harus memperhatikan ya tentang pembahasan nanti yang disampaikan sama Bapak ya. Dipelajari betul-betul, dan artinya anak-anak tidak boleh terlalu banyak bermain sehingga pikiran dan pendengarannya serta ingatannya itu harus benar-benar fokus sama pelajaran. Baiklah anak-anak, pada hari ini kita akan belajar masuk ke tema 2 ya. Nah ini dengan judulnya selalu berhemat energi, tapi tema 2 ya. Untuk selanjutnya kepada pokok bahasan pada hari ini, anak-anak bisa dilihat di sini ya. Nah, jadi pokok bahasannya tadi adalah mengenai tentang hemat energi. Sekarang di sini pokok bahasannya sumber energi. Sumber energi inilah yang mau kita bahas pada pertemuan kali ini ya. Nah, sebelumnya ya kita bahas bersama terlebih dahulu ya. Anak-anak semuanya bisa boleh nanti yang Bapak tunjuk boleh membaca, dibantu juga sama Bapak juga untuk menjelaskan atau
Bapak bacakan juga ya. Nah itu. Baiklah ya, karena ini menggunakan sistem pembelajaran ya, menggunakan alat, tidak seperti dulu menulis. Jadi Bapak sedikit banyak berjalan ya, banyak ke arah fokusnya ya. Nah, ya subtemanya adalah judulnya ya. Kita bisa baca apa namanya? Sumber energi. Sumber energi ya. Nah, sekarang dibaca oleh Opi. Energi sampai sini ya, sampai bumi dulu, nanti baru panas matahari dilanjutkan. Yuk silakan Opi. Energi sangat penting bagi kehidupan kita. Ya. Semua makhluk hidup membutuhkan energi. Betul. Tahukah kamu sumber-sumber energi yang ada? Ayo kita pelajari. Matahari memiliki peran yang besar dalam kehidupan karena merupakan sumber energi terbesar di bumi. Iya. Sekarang sebelum Bapak membahasnya ya, tentang pelajaran ini, kalian tuntaskan dulu membacanya ya sambil bergirir. Nah, kita lanjutkan. Tadi Opi sudah membacanya. Melita, panas matahari. Lanjut. Panas matahari berpengaruh terhadap aktivitas manusia dan makhluk hidup lainnya di bumi. Iya. Bapak teruskan. Aku Silakan. ahli si biji energi. Betul. Aku menanam biji-biji energi di sebuah ladang yang luas di peternakanku. Saat matahari bersinar, ada energi pada cahaya matahari. Cahaya matahari membantu biji-bijiku tumbuh menjadi tanaman-tanaman bumi. Dari Ahil ya. Ahil dari sini. Tanaman-tanamanku menyimpan energi itu di dalam akar sampai sini ya. Nanti lanjut sama temennya yang lain. Tanaman-tanamanku menyimpan energi itu di luar akar, batang, daun, dan butiran biji yang baru. Dengan segera aku akan tumbuh tinggi dengan daun-daun yang lebar dan biji-biji yang baru. Kamu bisa memasak dan memakan aku supaya kamu memiliki energi. Energi itu akan membantumu tumbuh, bergerak, dan berpikir. Ya. Aku juga memberi makan hewan-hewan ternak dengan beberapa bagian dari kandunganku. Juga mereka tumbuh dari biji besar dan sehat. Ya. Kita lanjutkan. Energi panas matahari adalah salah satu sumber daya alam yang melimpah ya. Itu. Tumbuhan seperti jagung juga merupakan sumber daya alam yang harus dibudidayakan. Sumber daya alam tersebut diberikan Tuhan untuk umat manusia. Sumber energi panas yang berada di sekitar kita dapat membantu kehidupan manusia. Ada beberapa macam sumber energi panas, di antaranya sumber energi panas matahari, ingat itu, sumber energi panas api, hingga sumber energi panas listrik. Matahari merupakan sumber energi panas yang terbesar ya. Artinya matahari merupakan sumber energi panas terbesar. Keluar ke permukaan bumi dapat digunakan untuk berbagai macam kebutuhan. Salah satunya sebagai bahan bakar dan pembangkit listrik. Selain itu, sumber energi panas bumi bisa juga mendatangkan sisi ekonomi yang baik lainnya ya. Salah satunya adalah objek wisata. Pernah kan kamu datang ke pemandian air panas? Pernah tidak ya? Anak-anak misalnya ada air panas ya. Ada air panas yang memang berasal dari bumi. Biasanya bisa untuk objek wisata ya, untuk mandi ya. Ya udah, nanti Bapak lebih jelaskan lagi. Terus kita lanjutkan bacanya. Ya, jika iya, maka kamu pun sudah menikmati hasil dari energi panas bumi. Kamu mungkin tidak sadar, ternyata di dalam inti bumi terdapat sumber panas yang luar biasa.
Ternyata bumi yang kita tempati menyimpan energi yang sering kita gunakan sehari-hari. Nah, sekarang kita lanjutkan energi panas api. Ya, jika kamu mendengarkan kata panas, objek yang akan melekat pada pikiranmu pertama kali bisa saja namanya Api. Hantaran panas api akan merambat dengan cepat, ya, sekecil apapun bentuk besaran apinya, ya. Sesederhana menaruh jari di atas lilin yang menyala. Kamu pasti pernah melakukan itu. Walaupun itu yang nggak usah dipegang apinya, anak-anak, ya, tapi dicoba aja, didekatin. Terasa nggak dengan disebut dengan sifatnya panas tadi? Terasa kan? Nah, itu. Ini sambil baca aja, nanti Bapak jalankan, ya. Sekarang lanjutkan coba. Ini kopi sampai sini. Yang keras. Api merupakan campuran zat panas dengan cahaya yang sudah ditemukan sejak dahulu. Penemuan api sendiri menjadi sejarah besar bagi peradaban manusia. Hingga saat ini, api tetap dimanfaatkan untuk menghantarkan energi panas juga memenuhi keperluan memasak, menghangatkan bahan dan memasak, untuk membakar sesuatu. Ya, pintar. Sekarang kita nanti lanjutkan, ya. Energi panas listrik. Tahukah kamu jika listrik juga dapat menghasilkan energi panas? Ya. Nah, energi ini sangat krusial karena dapat membantu dan dalam berbagai hal. Contoh yang paling sering kita temui adalah listrik yang biasa kamu pakai. Ya. Energi yang terjadi adalah perubahan dari energi listrik menjadi panas. Hal ini terjadi karena adanya Elemen panas yang menjadi hambatan listrik saat elemen tersebut dialiri. listrik secara terus-menerus, maka sebagian arus listrik akan berubah menjadi energi panas. Ya. Selain setrika, apa? Setrika, ada banyak benda yang mungkin kamu gunakan sehari-hari, tapi kamu tidak sadar jika benda itu merupakan energi panas dari listrik. Contoh lainnya seperti kompor, listrik panas, pemanas ruangan, pengering rambut, sampai alat penanak nasi. Ya. Dah, Bapak jelaskan dulu ya sedikit, ya, supaya anak-anak nanti mengerti tentang apa sih yang namanya energi itu, ya. Nah, sekarang kalau kita baca, ya, dalam pengertiannya bahwa energi itu adalah, ya, segala sesuatu untuk melakukan usaha. Nah, di sini anak-anak ada namanya sumber energi. Sumber energi terbesar adalah salah satunya apa? Sumber energi terbesar di bumi itu adalah matahari. Jelas itu harus ingat, sumber energi terbesar apa? Matahari, ya. Nah, kita lanjut lagi nanti, ya. Anak-anak bisa perhatikan untuk kehidupan sehari-hari kita, ya. Nah, di samping matahari juga ada energi panas bumi, ya. Nah, dalam hal ini anak-anak, ya, anak-anak perhatikan, ya, video, ya, nanti bisa ditayangkan
diperhatikan supaya nanti kita berdiskusi untuk kerja kelompoknya lebih enak ya. Nah, Bapak akan share videonya ya. Jadi secara jelasnya bahwa energi itu segala sesuatu untuk melakukan usaha ya. Kita untuk IPA-nya ya, itu sumber daya alam. Hayati itu artinya hayati itu apa? Pengertiannya Melita. Hayati itu artinya hidup ya. Nah, sekarang perhatikan ke sini. Sumber daya alam hayati ya. Satu, tumbuhan ya. Nah itu. Yang keduanya pertanian dan perkebunan. Yang ketiganya hewan, peternakan dan perikanan. Terus berikutnya angin. Nah itu semua adalah sumber daya alam hayati. Nah kita sekarang lanjutkan ke pembelajaran berikutnya, yaitu IPS ya. Kebaca ada di situ, ilmu pengetahuan sosial. Ada bacanya? Nah ini materi pembelajaran yang berikutnya itu Indonesia memiliki sumber daya alam yang sumber daya alam. Kita lanjutkan ya. Nah ini sebut sumber daya alam karena berasal dari alam. Nah Nana, kalau bicara sumber daya alam tadi udah dijelaskan. Sumber daya alam itu ada sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Nah, salah satu contohnya sumber daya alam yang bisa dapat diperbaharui di sini tumbuhan, hewan, sinar matahari, angin, dan air. Nah, sekarang Bapak tanya, kenapa yang disebutkan tadi disebut sumber daya alam yang dapat diperbaharui? Siapa yang bisa jawabnya? Ayo, silakan. Kenapa? Yang dapat bisa diperbarui, sumber daya alam yang dapat diperbarui. Contohnya air ya. Kenapa bisa diperbarui? Karena air ini ya, walaupun dia sudah menjadi air yang kotor ya, atau kekeringan dengan air, maka kita kembali bisa menanam berbagai macam pohon yang disebut dengan rehabilitasi ya. Maka gunung-gunungnya itu jangan digundulin sehingga nanti akan timbul air-air bersih kembali. Nah itulah makanya bisa disebut dengan sumber daya alam yang bisa diperbarui ya. Tapi nanti ada sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui ya. Itu perlu diingat juga. Nah contohnya tumbuhan juga begitu, hewan juga bisa terpulih ya. Kenapa bisa diperbarui? Karena bisa diternak sehingga bisa berkembang biak, akhirnya bisa terus berkelanjutan ya gitu ya. Nah itu. Nah sinar matahari bagaimana kok bisa disebut dengan bisa diperbaharui juga? Karena sinar matahari ini tergantung daripada alamnya yang tadi itu ya. Misalnya lapisan ozonnya bagus ya, karena banyak paru-paru buminya bagus ya, sehingga sinar matahari itu ya mempunyai sesuatu ya kelanggengan yang sepanjang manusia masih hidup dia masih terus ya bisa bermanfaat dan berfaedah untuk kehidupan manusia. Begitu juga dengan angin dan air tadi sudah Bapak jelaskan. Nah sekarang kita perhatikan di sini. Nah, sumber daya alam yang dapat diperbarui kan lebih jelas ya. Sekarang kita lihat di sini ada sumber daya alam ya. Nah, bisa dibaca ini sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Kita lihat. Sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang tidak mudah habis atau dapat dihasilkan kembali setelah digunakan. Contohnya sumber daya alam yang dapat diperbarui ini contohnya seperti cahaya matahari dan air. Ya apa tidak itu? Ya. Ya contohnya tadi Bapak bilang ya, kalau air ya di samping nanti banyak sumbernya juga tentunya sumber-sumber air itu bisa bisa didatangkan oleh sumber daya alam yang dapat diperbarui. Nah, sekarang sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui kita lihat ya di sini.
Kalau ini habis, maka tidak bisa dapat diperbaharui. Makanya kita menggunakannya atau cara memanfaatkannya harus benar-benar dengan cara yang baik dan digunakan tepat gunanya ya. Jangan sampai dihambur-hamburkan. Misalnya ketemu batu bara langsung dibakar, akhirnya menjadi habis ya. Yang faedahnya atau manfaatnya kurang nampak ya, kurang berguna bagi kehidupan manusia. Nah, makanya kita lihat sini, sumber daya alam bisa dimanfaatkan secara langsung maupun melalui proses pengolahan. Nah, ini contohnya bisa yang secara langsung sini sebutkan air untuk mandi dan mengisi atau mengairi sawah ya. Kita lanjutkan lagi ya untuk berikutnya ya. Nah, itu apa coba? Pemanfaatan hasil tanaman sayur dan buah-buah untuk dikonsumsi. Iya, nih lihat nih pemanfaatan cahaya matahari untuk mengeringkan pakaian dan membantu pembuatan garam. Itu salah satu manfaat dan kegunaannya dari cahaya matahari. Ya, udah sekarang pemanfaatan tenaga hewan kuda untuk menarik delman ya, atau menarik ya angkutan barang lainnya. Nah, sekarang di sini sudah dibuatnya ada pemanfaatan kapas ya, pemanfaat bulu domba. Tahu anak-anak bulu domba? Bulu domba itu ya yang bisa dibuat untuk wol juga bisa ya. Nah, di situ benang wol ya. Pemanfaatan tanaman herbal untuk obat-obatan. Nah, ini semua. Nah, jadi sekarang hal-hal kayak ini ya perlu anak-anak kaji dan cermati dan dipelajari ya, supaya kalian jangan cuma belajar di sekolah, tapi ini gimana? Karena belajar di sekolah ya tentang masalah alam ya, sehingga anak-anak bisa praktek, bisa uji coba, sehingga apa manfaatnya dan faedahnya untuk kehidupan kita sehari-hari. Nah, coba di sini kalau ada pertanyaan begini, sebutkan manfaat sumber daya alam atau hewan bagi kehidupan manusia. Apa? Misalnya ternak sapi ya, untuk dimanfaatkan dagingnya. Nah, itulah anak-anak pada hari ini ya, sepintas ya. Nanti kita lanjutkan pada pelajaran berikutnya. Maka sebelum kita berakhir pada pelajaran ini, Bapak akan memberikan tes ya, memberikan tugas apa yang sudah kita pelajari tadi. Anak-anak belajar kelompok dulu. Nah, ini Bapak bagikan ya untuk kelompoknya ya, silakan ini dipelajari ya, dikerjakan tugasnya. Nah, itu yang kosong tuh lembar jawabannya ya. Ayam. Ya, silakan dikerjakan pelan-pelan. Ya, kerjakan, boleh didiskusikan sama teman-temannya. Didiskusikan sama teman-temannya. Banyak pekerjaan yang kita lakukan harus semakin banyak pula yang kita Itu ada ditulis di belakangnya, langsung ditulis jawaban satunya apa. ditulis apa? Iya, ditulis. Di sini ya, itu Enggak, kan ini ya, setelah lembaran terakhir itu kan yang kosong lembarannya ya untuk jawab. Nah, jadi Romawi 1 nomor 1 jawabannya apa gitu ya. Ya.
Nah, nomor 1, Oh, tahu. nomor Di sini, 1, Pak? 2, iya di situ. Di sini ya? Tempat yang kosong. Ini aja nggak apa-apa. Nah, setelah lihat soalnya sih, apa misalnya gini jawabnya. Ini Nomor 1 ya? Masa sih? ini Nomor 1 ya? apa Nomor sih? 1 itu bangkuan ya? Di belakang sini ya, Pak? Dibaca dulu ya soalnya, dibaca dulu. Cermati ya. Yang berkaitan dengan pelajaran kita tadi. Kemampuan untuk melakukan sesuatu usaha atau kerja disebut Ya. Ayo, tadi kan udah belajar. energi. Makin bukan sisi. Kan? Ya, dengan kelompok yang baik kerjasama ya. Bapak perhatikan dan waktunya pun ya tidak terlalu lama karena kita akan melanjutkan ya penjelasan materi pembelajaran kita hari ini ya untuk melihat gambar video-videonya ya supaya anak-anak lebih ya jelas dan lebih bisa membandingkan tentang kenyataan ya apa yang kita pelajari hari ini. Mulai berdiskusi ya. Ya, waktunya dikit lagi karena kita akan lanjutkan video pembelajarannya. Kerja kelompoknya ya kita akhiri sudah dulu karena waktunya sudah habis. Kita mau melanjutkan ke pembahasan materinya ya untuk penjelasannya ya. Nanti anak-anak bisa melihat videonya sambil perhatikan ya. Ya, ya sudah ya bagus. Ini udah selesai. Ini siapa nih? Kumpul. Nah, ada ya. Baiklah anak-anak, kita lanjutkan ya. Anak-anak perhatikan video pembelajaran ya pada hari ini. Bapak akan menayangkan yang pelajaran kita tadi itu ya. Nanti dilihat. Cermati lagi. Baik fisik maupun hati dan dapat digunakan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup dan meningkatkan kesejahteraan hidup. Sumber daya alam memiliki peranan dalam pemenuhan kebutuhan manusia. Nah, inilah yang namanya sumber daya alam ya. Dibagi menjadi 3. Nah, tuh perhatikan menurut sifatnya, menurut jenisnya. Yang ketiga, Kira-kira itulah sumber daya alamnya. kali ini kita akan membahas sumber daya alam menurut sifatnya. Ya, Sumber daya alam bersifat terbagi menjadi 2. Yang pertama, hayati. Berarti hayati itu hidup ya. Ya, non hayati berarti tidak hidup. Sumber daya alam hayati dibagi menjadi 2 komponen, yaitu
sumber daya alam yang tidak mati dan hewani. Sedangkan untuk sumber daya alam hayati dan kapal, yaitu air, angin, tanah, dan hasil tambang. Seks atau merupakan unsur dari dasar rantai makanan. Keberagaman organisme ini sangat penting untuk eksploitasi besar-besaran terhadap tumbuhan akan berpengaruh terhadap kesuburan serta kekayaan. Memanfaatkan sumber daya manusia yang banyak, lalu Ya, seperti tadi, jagung, gandum, tebu, dan lain-lain. Dua, untuk pemeliharaan yang memiliki ayam, kemudian sebagai sumber makanan seperti sapi, ayam, kambing, dan selain itu diberlakukan eksperimen untuk menciptakan sistem makanan dan ekosistem maka diperlukan penelitian yang bisa membantu melestarikan keberadaan hewan-hewan dan mencegah Nah, itu tadi ya sebagai salah satu contoh sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan bagi sumber daya yang mempunyai energi. Nah, itu bumi yang bermanfaat dan berpengaruh bagi kelangsungan hidup manusia dan juga makhluk hidup lainnya. Yang pertama, air. Air merupakan salah satu yang air tadi ya. makhluk hidup dan bumi. Didominasi wilayah perairan. Dari total wilayah perairan yang ada, 97% merupakan air asin atau wilayah laut dan samudra, dan hanya 3% yang merupakan wilayah air tanah. Pemanfaatan air bagi kehidupan manusia yaitu air digunakan untuk keperluan domestik seperti untuk memasak, minum, dan mencuci. Kemudian untuk industri makanan dan minuman, penambangan, pasar pariwisata dan rekreasi, juga digunakan sebagai sumber listrik atau pembangkit listrik tenaga air. Yang kedua, angin. Angin mampu menghasilkan energi dengan penggunaan Perhatikan ini fungsinya daripada yang pada ya umumnya salah satu sumber daya alam angin. Beberapa fungsi angin yaitu satu, membantu penyediaan tanah, dua, menyiapkan air, Apa gunanya angin ya? angin yang tiga, sumber energi listrik. Energi yang dihasilkan angin jauh lebih besar dari energi yang dihasilkan oleh fosil pada umumnya. Mana yang sudah menyebabkan fungsi sumber selanjutnya tanah. Nah, Tanah tanah ya. merupakan sumber daya berarti yang penting untuk menunjang ekonomi dunia, juga sebagai sumber makanan bagi berbagai jenis hidup. Dan sampai dengan untuk pembangunan dan selanjutnya mengenai hasil panen. Sumber daya alam hasil panen memiliki beberapa fungsi bagi manusia, dan salah satu mendesain infrastruktur kesehatan, hingga dan bahkan motor atau ya sumber energi berupa air, kemudian sebagai perhiasan, emas,
pertama adalah tentang apa namanya tadi? Energi ya. Nah, sekarang karena pelajaran kita sudah mulai berakhir, Bapak harapkan kepada anak-anak semua ya lebih ditekankan lagi untuk belajar rajin di rumah atau di tempat mana saja belajar ya. Jangan mengutamakan bermain ya. Tuh, artinya membuang-buang waktu yang tidak berguna ya. Jadi karena kita ini masa usia sedang menuntut ilmu ya. Jangankan pelajaran di sekolah SD, nanti semakin meningkat lagi kalau kita udah SMP ya, sampai SMA terus belajar sampai seumur hidup kita tetap belajar. Itu harapan Bapak, sehingga anak-anak menjadi generasi ya bangsa atau penerus bangsa ini yang baik ya. Kalau kita tidak punya ilmu, bagaimana rasanya nanti? Tidak akan ada guna, tidak akan ada gunanya ya. Nah, maka tuntutlah ilmu sepanjang masa ya, biar kalian pintar, biar kalian berguna dan kalian bermanfaat dalam hidupnya. Nah, itu saja anak-anak pembahasan pada hari ini ya. Semoga anak-anak ya tetap semangat dan selalu sehat ya, karena ini lagi banyak sekali ya penyakit wabah yang tidak sampai hari ini pun kita masih diserang dengan namanya COVID. Ya, itu saja dari Bapak, dan Bapak ucapkan terima kasih kepada anak-anak atas segala perhatiannya. Dan ya, sebelum kita akhiri ya, Bapak mengharapkan doa penutup ya. Nah, silakan Merida pimpin doa penutupnya. Ya, ditutup semuanya. Doa mulai. Itulah ya, hari ini kita sudah berakhir pelajaran kita ya, dan Bapak tutup dengan Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau pulang ya, syaratnya apa? Harus tertib ya, jangan dorong-dorongan satu dengan yang lainnya ya. Sekarang boleh pulang dari sini ya, pintar. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak. Salam. Awan, jangan ada yang hilang. Pagiku cerahku, matahari